Kenapa masih kamu simpen? Harusnya udah kamu buang secepatnya. Aduh, Masya Allah dok sih. Kenapa diambil lagi? Kalau sampai Bu Maya dan Bapak Isal tahu, dokter bakal kena semprot. Obat-obatan ini masih diberikan kepada para pasien, dok. Wih, obat ini udah expired. Udah nggak layak pakai. Pasien bisa saja keracunan, Wih. Tapi dokter, selama 7 bulan masa expired, Bapak Isal dan Bu Maya masih menganggap obat-obatan ini layak untuk dipakai. Dan para pasien tidak ada yang komplain kok, dok. Ini nggak bener, Wih. Mereka nggak bisa kayak gitu. Dokter, lebih baik tutup mulut dan anggap saja tidak ada masalah ini. Nggak bisa. Saya harus bicara sama mereka, ya. Dokter mau bicara apa? Masalah obat expired, Pak. Ini udah nggak layak untuk digunakan, Pak. Nggak perlu dibahas, dok. Ini bukan kewenangan dokter untuk mengurusi obat-obatan. Kerjakan saja apa yang sudah menjadi tugas dokter. Tapi ini ilegal, Pak. Dokter baru kan kerja di sini. Jadi nggak usah sok idealis, dok. Ikuti aja aturan main klinik ini. Tapi, Pak, Kalau dokter nggak suka kerja di sini, silahkan angkat kaki dari sini. Tapi ingat, dokter tahu kan artinya apa? Dokter harus membayar denda 1 miliar. Karena dokter sudah menyelesaikan kontrak. Kamu taruh lagi di tempat ini. Di luar sudah ada Pak Darmawan dan istrinya yang sudah menunggu. Jangan terlalu lama. Insyaallah wahai manusia. Bagaimana istri saya, dok? gini, Pak. Tekanan darah ibu ini sangat rendah. Jadi ini penyebab utama ibu sering sakit kepala. Ya, akhir-akhir ini memang istri saya banyak sekali kegiatan, dok. Terus juga istirahatnya kurang, apalagi makannya sering terlambat, dok. Nah, ini penyebab utamanya, Pak. Asupan nggak ada, tapi tenaga terkuras. Kalau begini terus, sakit ibu bisa bertambah parah. Kalau boleh saya sarankan, Ibu, Pak, Ibu harus banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan sehat. Baik, dokter. Sudah kalau begitu, saya akan memberikan beberapa obat. Tapi ingat, harus dihabiskan ya, Pak, Bu. Masalah obat expired, Pak. Dokter baru kan kerja di sini. Jadi nggak usah sok idealis. Ikuti aja aturan main klinik. Tapi, Pak, Kalau dokter nggak suka kerja di sini, silahkan angkat kaki dari sini. Tapi ingat dong, dokter tahu kan artinya apa? Dokter harus membayar denda 1 miliar. Dokter sudah menyelesaikan. Dokter. maaf, Pak. Yaudah, kalau gitu, saya permisi ya. Terima kasih, dok. Kasih sama-sama. Mari. Minggir, ini ngapain pada ngumpul di tengah jalan? Minggir. Minggir, minggir nggak sini? Ngapain sih di tengah jalan? Bisa minggir nggak? Kasih tahu Pak RT. Pak, ini ada yang sakit, Pak. Hampir pingsan, Pak. Minta tolong, Pak. Pak, sekarang gini ya, kita tuh mau lewat. Ini kan jalanan umum. Jangan gangguin orang mau lewat dong. Udah minggir cepetan. Minggir cepetan nih. Nih ngapain lagi nih? Pak RT, kita pinjem aja mobilnya. Ini buat bawa Pak Mamat ke rumah sakit. Ayo Pak. Apaan tadi ngomong apa? Mobil-mobil. Minjem mobil siapa kamu? Itu, mobil ibu Bapak mau pinjem sebentar. Jangan kurang ajar ya, main tunjuk-tunjuk aja ngerepotin orang. Gak bisa ya?
bentar doang. Nggak bisa, asal kita orang kesal. Cepetan. Waduh, Ibu kok begitu banget sih? Ibu nggak punya perasaan banget. Ini demi kemanusiaan, Bu. Masa nggak mau nolong orang, dapat pahala? Nggak usah ngomong demi kemanusiaan ya. Kalau memang situ mau ngomong bicara demi kemanusiaan, ya udah, ini kan ada gerobak. Bawa aja tuh bapak-bapak yang sakit ke dalam gerobak. Bereskan semuanya, cepetan gue mikir. Minggir! Ini banyak sampah, masa kita harus sampah? Iya. Pinggirin warga, yuk. Pak, Bisa nggak mikir? Pak. Saya mohon pengertiannya, Pak. Ini menyangkutnya nyawa manusia, Pak. Pak, seharusnya Bapak juga ngertiin kita dong. Kita baru pulang kerja, Pak. Kita capek mau istirahat. Minggir ya? Minggir! Ganggu orang jalan aja, yang ini jalan umum. Iya. Jangan seenak-enaknya dong. Udah lewat. Ini jalanan umum ya, Bang pahamin. Jalanan umum, mobil mau lewat, jangan ganggu. Iya, Bu, jalan umum buat jalan. Masa Allah tuh orang sombong banget. Ya ini, hidup kayak gitu amat orang tuh. Jangan-jangan hatinya terbuat dari batu tuh orang. Oh, benar, Pak RT. Pak RT tuh, banget tuh. Aduh, Yayang Indis pasti sedih bener dah tuh mikirin kalungnya. Pokoknya gua harus bisa bantuin Yayang Indis. Gua harus bisa tebus tuh kalung. Kayak udah lewat. Siapa tuh? Liwat ya? Coba keluar dah. Ana pengen tahu ente siapa? Jaki, nah sekali-sekali lo dasar hitam ternyata penakut juga. Junet. Pak Junet. Suara apa tuh? Pak Junet. Untung kagak atasnya yang kena gebuk. Ngapain ngagetin? Aduh, bahaya-bahayain aja sih. Siapa yang ngagetin? Saya kalau lagi kedinginan. Lah, tadi yang mondar mandir sekelebat hitam? Hah? Pak Junet kan? Enggak, saya baru dateng. Jangan Apa? bener ya. Jak, Pak Junet. Markum. Dia nih, pasiente nih, yang mondar mandir sekelebat dari tadi ya. Waduh, enak aja. Nah, gua baru datang kemari. Bagaimana lu, Jaki? Benar, Bun Ente? Ya bener lah. Nih kayaknya ada yang kagak beres nih. Ini jangan-jangan ada yang maling nih yang mau ngebobol rumah warga nih. Maling. Aneh lihat dulu dah. Jaki. Enggak. Sono kayaknya. Jak. Pak Faisal? Permisi. Pak Faisal? Bisa? Maaf Pak, kedatangan saya mengganggu Bapak malam-malam. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Tahu diri dong kalau bertamu. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Tapi keadaannya benar-benar mendesak Pak. Ibu saya jatuh dari lantai 2. Dan sekarang ibu saya dirawat di ruang UGD Pak. Terus urusan sama saya apa ya? Saya meminta uang pesangon saya Pak. Saya butuh uang itu untuk pengobatan ibu saya. Enak aja minta uang pesangon. Kamu itu udah nggak berhak mendapatkan uang pesangon. Tapi kan saya sudah bekerja di klinik Bapak selama 10 tahun. Tapi kan Bapak sudah janji, kalau saya resign, Bapak akan mengasih duit pesangon yang besar. Iya, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, Nisa. Bapak nggak boleh gitu dong. Bapak nggak boleh seenaknya aja menyalahi janji. Kamu jangan macam-macam ya, Nisa. Pergi!
Pergi kamu. Pergi. Enggak, saya nggak akan mau pergi sebelum saya mendapatkan hak saya. Jadi gara-gara ya sama saya. Sini. Nggak apa-apa. Sini ikut. Ikut saya. Pergi. Awas, kalau sampai kamu berani kesini lagi. Pergi. Kenapa tuh Pak Faisal? Bapak jahat banget sih sama saya. Saya sudah mengabdi sama Bapak selama 10 tahun. Nggak usah banyak ngomong kamu. Pergi. Ingat ya Pak, Allah itu nggak pernah tidur. Allah pasti akan membalas semua kezaliman Bapak. Pergi. Ngapain kalian lihat? Nggak ada kerjaan kalian. Hah? Mau tahu urusan orang aja. Bubar! Amit-amit banget sih orang kayak gitu. Wah, gue sumpahin ya, matanya susah.